warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi di segmen podcast CMKH Pasuruan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, sudah setia di podcast CMKH Pasuruan. Untuk segmen kali ini sudah bersama saya. Beliau adalah seorang hafizah. Beliau adalah Ustazah Qoimatuddinia SPDI. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nih Ustazah, bicara masalah CMKH Pasuruan. Saat ini posisi jenengan di CMKH Pasuruan itu sebagai apa Ustazah? Alhamdulillah, saya di CMKH Pasuruan ditunjuk sebagai wakil ketua. Wakil ketua. Nggih. Untuk ketuanya Ustazah Suroyani. Jenengan ingkang kula wakilipun. Wakilipun sedanten. Wakilipun sedanten nggih. Motivasi jenengan untuk menghafalkan Al-Qur'an niku Ustazah. Kalau untuk motivasi menghafal Al-Qur'an, yang jelas pertama itu kan harus lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nah, itu harus ditanamkan yang pertama dalam hati, itu lillahi ta'ala. Jangan karena siapa-siapa, nanti nggak jadi. Insya Allah karena lillahi ta'ala dalam menghafal Al-Qur'an itu juga cepat menghafalnya. Terus juga untuk menjaganya tuh lillahi ta'ala, ngoten nggih. Itu motivasi yang pertama. Terus yang kedua yaitu pinginnya itu ya bisa ngaji terus, bisa bersama Al-Qur'an terus. Mugi-mugi kula kali semuanya nggih, itu bisa bersama Al-Qur'an sampai nanti di hari kiamat. Itu motivasinya. Pinginnya seperti itu nggih. Jadi untuk di CMKH ini juga difasilitasi istilahnya ya. Ada wadahnya, wadah untuk para penghafal Al-Qur'an gitu. Emang CMKH kan itu wadah untuk mendandani bahasa Jawa ini mendandani murojaah bersama. Nah, bukan untuk ngaji cepet-cepetan, banyak-banyakan, tapi dandani. Untuk bacanya harus GBT, gerakan baca tartil. Itu yang ditekankan dalam JMKH seperti itu. Untuk prosesnya selama menghafalkan Al-Qur'an itu panjangnya berapa tahun? Untuk cerita proses itu ya, sangat menarik kalau cerita proses itu. Jelas semua penghafal Al-Qur'an punya cerita masing-masing ya. Termasuk saya. Saya itu inginnya ngafal Quran itu mulai dari kelas MTS, sekolah MTS. Tapi sayangnya di sini kan nggak ada. Nah, kebetulan pas itu saya minta pindah pondok ke kakak saya itu ya, kakak saya. Tapi tidak boleh. Eman. Ojo modal-modal mondoke, ken keleleran ini di dalam. Jelasnya kalau pindah pondok itu kan mesti baleni melih, nol malih kan ngoten. Maksudnya cacak kula kaya ngoten. Alhasil meneruskan jenjang MA Madrasah Aliyah niku wau nggih. Tapi dereng enten mriki, dereng enten program tahfidz. Saya jalani akhirnya nggih terus mboten enten tasik dereng enten. Alhamdulillah pas kula kelas 3 MA niku nggih menika enten ning Luluk Nadira kan sampun nikah. Lah baru niku ada program tahfidz lah, termasuk murid sing pertama niku nggih kula niki. Terus untuk prosesnya itu nggih ono nangise nggih. Nggih ono nangise, kaya ada nangise nggih. Niku lek tepak pas ayat-ayat sulit nggih, pas syabihat ngoten niku nggih ya nopo ngoten. Tapi kembali ke niat awal niku wau. Jadi semangatnya di situ, niat awalnya tadi. Alhamdulillah saya proses menghafalnya itu insya Allah mboten ngantos 2 tahun. Dan itu pun disambi kula niku sing nderek ning Luluk nggih. Artine niku abdi dalem. Nggih.
enten di jero dalem niku pon ngomong termasuk cawing niku kipis cak salam lah niku alita-alitane mas-mas niku. Lah disambi dados mbak dalem nggih abdi dalem nggih alhamdulillah kula diamanahi dados pengurus. Nggih niku nggih kepala asrama juga nih ya. Juga niku kan nggih kepala asrama. Asrama nggih kepala asrama. Itu pun nggih gimana nggih? Harus bisa membagi waktu benar. Terus ditambah lagi saya juga kuliah. Waktu itu belum, ya sih masih baru kuliah. Nah, gitu. Nah, itu disitulah semangat saya untuk gimana saya bisa harus khotam. Jangan sampai di tengah-tengah saya berhenti menghafal. Nah, gitu. Terus alhamdulillah ya, kan itu saya mulai menghafalnya itu kelas 3 mau lulus ya 2006. Alhamdulillah 2008 itu sampun khotam. Singkat sekali nih. Pokoknya gini kuali berangkat dari diri sendiri. Semangatnya juga harus dimulai dari diri sendiri. Nggak boleh jaga no temani. Lah kalau lihat teman-teman yang santai-santai, inginnya ya sama, santai-santai, menggibah lah itu kan enak aja, seneng ngot. Tapi ya itu tadi, nah, kembali ke situ. Nanti kalau suka gosip-gosip sama teman-teman, lah itu jadinya nggak khotam-khotam itu tadi. Jadi dengan ini wisudawan pertama kali ya. Alhamdulillah. Yang ada di Pondok Pesantren lah. Khotamnya itu saya 2008. Terus ning luluk niku ngentosi lulusan malih nggih. Menawi enten khotam badhe di wisuda dawuh ngoten. Tapi ternyata 2009 dereng enten khotam. Nah, ngoten. Terus ditunggu melih tahun 2010. Dereng enten khotam ya. Nggih, terus niku nggih. Kadose mesakne teng kula. Kok gak wisuda kan ngoten. Akhire dipadosaken dayang-dayang. Dayang-dayangnya niku nggih mbak-mbak ingkang sampun khotam juz amma. Nggih, alhamdulillah pas niku saya wisuda perdana tahfidz di Pondok Pesantren Ngalah pada tahun 2010. Cuman jenengan mawon ya. Nggih. Tapi nggih sarwi dayang-dayang ingkang khotam juz amma. Ngoten ceritanya. Untuk masalah organisasi, Ustazah, organisasi apa saja yang pernah jenengan ikuti selama proses di Pondok Pesantren Ngalah? Organisasi. Kalau ngomong organisasi ini banyak jadi nggih, tapi nggih alhamdulillah nggih. Saya kan juga mondoknya itu mulai kecil teng mriki. Derek Mbah Yai punya niku mulai kecil teng mriki. Jadi saya lulusannya ya juga MI Darut Taqwa sini. MTS itu juga sudah ikut organisasi jelasnya nih OSIS. Nah itu terus naik lulus pindah ke Madrasah Aliyah. Nah itu juga alhamdulillah banyak organisasi yang saya ikuti termasuk LKD dan saya sama itu terus OSIS juga. Nah itu terus selanjutnya lulus kuliah. Di kuliah juga ikut organisasi juga, pokoknya dikit-dikit buat pengalaman mungkin kalau saya bermasyarakat kan gitu. Modern. Terus juga alhamdulillah setelah ada tahfidz ini, terus ada alumni kan jelasnya ya, alumni. Nah saya ditunjuk sebagai ketua alumni tahfidz ya. Kebetulan sekarang namanya Ikatan Hafizah Ngalah. Nah, dan juga tadi kepala asrama juga itu saya pas waktu ditunjuk jadi ketua asrama itu masih semester 3 apa 4 gitu. Jadi sudah selesai ya untuk menghafal Al-Qur'annya sudah selesai. Alhamdulillah sampun. Tapi kuliahnya belum. Kuliahnya belum. Nah itu organisasi-organisasi seperti itu alhamdulillah saged damel sangu teng masyarakat.
bekal nih. damel bekal nggih. Untuk membagi waktunya Ustazah gimana? Antara menghafalkan Al-Qur'an, menjaga Al-Qur'an, terus disambi menjadi pengurus, Nah. disambi juga abdi dalem. Nggih. Jenengan singen abdi dalem nggih. Terus pundi untuk membagi waktunya? Masya Allah. Nah, itu ya sangat menjadi tantangan kalau ngomong bagi waktu gitu. Masih kuliahnya itu kan namanya kuliah kan biasanya ya itu waktunya kan nggak Tidak menentu. nggak tentu kayak Alia kayak MTS gitu. Kalau kuliah kan biasanya tiba-tiba jam segini dosennya itu kan masuk lah gitu. Nah, itu yang jadian. Nah, sedangkan saya kan biasanya kalau pagi itu jamnya jam dalam lah gitu. Nah, itu harus bisa itu, harus benar-benar bisa. Pendalam gitu tetap kedah dilampahi gitu. Terus kuliahnya harus juga melampah juga lah ngoten. Terus Qurannya gimana? Lah Qurannya itu Waktunya yang nih, waktu murojaahnya itu. Sedangkan Al-Quran itu nggak mau diduakan. Saya itu Quran itu nggak mau diduakan beneran. Jadi mestinya harus ada yang dikalahkan gitu. Artinya itu nggak bisa semuanya imbang sempurna itu kan nggak bisa. Jadi biasanya kula niku nggih paling boten sing kula anuaken niku nggih kuliahnya. Ngoten. Saya menomorsatukan mesti Al-Qur'an yang harus nggih. Yaitu. Terus kalau hafalan kan mesti ya, hafalan tambah banyak itu nggak tambah mudah. Ya, itu mungkin cara memungkinkan itu lah. Nah, itu harus butuh waktu yang. Ya, itu caranya gimana? Biasanya saya tuh cari waktu yang sepi. Waktu sepi ku ndek pundi kan enggak ada. Pondok kan nggih. Pondok Nggih madin nggih. Apa mana pondok mriki nggih, pondok ngalah niki kan nggih formal, nggih madin, nggih tahfidz nggih, terus nggih organisasi nggih kathah organisasi. Nah, saya biasanya kalau cari waktu itu pas tengah malam. Sebelum subuh kan itu enak waktunya. Sambil dengan qiyamul lail. Nah itu waktu yang paling enak niku. Gamel ziyadah, gamel murojaah. Nah itu Sebelum subuh nih. sebelum subuh. Nggih. Nek pun subuh kan pun mbak-mbake pun tangis danten. Nah, ngoten. Iku waktu sing paling weco. Terus jelasnya kalau untuk murojaah itu harus ada yang nyemak. Nah, kedah enten teman sing nyemak. Nggih. Terus ada semerap salah-salahnya itu gimana. Itu harus ya itu harus dari dirinya sendiri. Nggih. Harus bisa memanage waktu. Nah, nggih. Berkelanjutan ke rumah tangga. Kan gitu, nggih. Termasuk JMKH ini kan sudah mak-mak ibu-ibu. Nah, itu juga harus pinter-pinter membagi waktu antara suami, antara yugo, antara pekerjaan rumah. Apalagi kayak kula ngeten iki kan saya kerjakan semuanya sendiri. Nggih. Artinya mboten usah pembantu lah, mboten lain itu harus bisa membagi waktu. Anaknya cilik-cilik lah gitu. Itu yang menjadi motivasi saya bagaimana sekiranya ngaji itu tetap berjalan ya di situ. Nah, teman-teman biasanya kan biasa aja. Semakin longgar waktunya, semakin males untuk murojaah. Nggih. Lah, makanya perbanyak anak. Ujian nggih berarti ini. Nggih, ujian sangat niku. Masyaallah pertanyaannya yang Perbanyak anak itu tambah termotivasi. Mas ini kudu tambah giat. Nggih. Nanti kalau anaknya sudah besar, anaknya yang nyimak. Lah, bener. Itu generasi kita. Generasi Quran. Nggih. Satu lagi pertanyaan Ustazah. Kira-kira pesan apa yang jenengan sampaikan untuk JMKH khususnya pada umumnya untuk para penerus Al-Quran yang sedang menghafalkan Al-Quran untuk tetap bisa menjaga hafalannya, terutama yang belum khotam. Kangge sedanten hafizah ya. Nah, itu tentunya harus berangkat dari dirinya sendiri.
Nah, untuk yang belum khotam, ya itu semangatnya ditambahi. Jangan niat menghafal Al-Quran itu karena siapa-siapa. Rata-rata kalau diniatkan buat siapa-siapa, artinya bukan lillahi ta'ala, itu banyak nggak jadinya. Banyak boten khotami. Nah itu sudah banyak kejadian. Terus untuk ibu-ibu, sing sampun khotam, atau ibu-ibu yang sudah menghafalkan atau belum khotam, nah mari kita jaga yang sudah didapat, entah itu berapa, 5 juz, 10 juz, atau 1 juz atau 2 juz, lah itu kita jaga ya. Dan bersama kita untuk menuju ke sana. Nah, lah yang sudah khotam, lah mari kita semangat untuk murojaah gini kok, derek JMBH semangat. Karena JMDH itu yaitu dandan-dandan. Yang sudah mungkin jangan pernah merasa mungkin, karena nggak mesti. Ngaji itu harus terus. Kadang dia ngoten, juz tunggal diwaos, mungkin juz dua mungkin lanjut. Mungkin tuh juz dua dimut kini juz tunggal lah ngoten. Jadinya gini kau, jangan pernah berhenti murojaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup semanten untuk segmen kita kali ini. Semoga dipertemukan dengan segmen-segmen berikutnya. Amin. Saya sebagai host mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.